Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Suaibah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, serta istirahat yang cukup. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah mengamati video dan berdiskusi tentang Asmaul Husna, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan benar. 2. Menyimpulkan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan benar. 3. Mengaitkan dalil nakli dengan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan benar. 4. Mendiferensiasikan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan benar. 5. Menelaah hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan benar. 6. Menunjukkan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan percaya diri. Apa arti dari Al-Ghaffar? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafar yang artinya menutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Al-Ghaffar juga berarti Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hambanya sehingga menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Allah menyebutkan kata Al-Ghaffar di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ada yang tahu apa dosa itu? Dosa adalah kegelapan. Dosa adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan merasa bersalah itu adalah tanda kalau kita telah melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk dari dosa tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang mencontek teman yang ada di sebelahnya. Gambar yang kedua adalah gambar anak yang mencontek catatan yang ada di tangan anak tersebut. Satu kali kita melakukan kecurangan, Allah masih menutupi kecurangan yang telah kita lakukan. 2 kali kita melakukan kecurangan, Allah masih menutupi kecurangan yang kita lakukan dan memberi kesempatan untuk bertobat, serta kesempatan agar kita berhenti dari perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Ketika kita 3 kali melakukan kecurangan, maka Allah akan membukakan rahasia tersebut di depan guru, sehingga kecurangan tersebut terbongkar dan dia akan mendapatkan hukuman. Ketika Allah menutupi perbuatan buruk kita, berarti Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri. Ketika Allah menutupi dosa-dosa kita, berarti kesempatan kita untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Ketika Allah menutupi kesedihan kita, berarti kesempatan kita untuk tidak berputus asa atas pertolongan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita harus bisa meneladani sikap Allah dalam Asmaul Husna, Al-Ghaffar.
Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna tersebut? Yang pertama, memaafkan orang-orang yang menyakiti dan pernah berbuat salah terhadap kita. 2. Menghilangkan dendam dan kebencian di dalam hati. 3. Menghindarkan diri dari prasangka buruk. 4. Tidak mencari-cari kesalahan. 5. Tidak membuka aib orang lain. 6. Tidak menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain. Setelah kita mempelajari Al-Ghaffar, kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Afu. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Afu? Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Secara bahasa, Al-Afu artinya menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Al-Afu bisa diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Perhatikan gambar berikut. Mengapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Padahal Allah Maha Pemberi Maaf, Maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya, Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksa bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 149 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In tubadu khairun aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu menyatakan suatu kebajikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Bagaimana cara kita untuk meneladani sikap Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu 1. Selalu memohon ampun kepada Allah. 2. Selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita. Kita sudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Yang ketiga, tidak mudah marah atas perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita. Memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita merupakan sifat kemuliaan. Karena tidak banyak orang yang dapat memberi maaf sebelum orang tersebut meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Siapapun yang dapat melaksanakannya, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu? Asmaul Husna Al-Ghaffar artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah. Maghfirah artinya ampunan dosa, tetapi dosa tersebut masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluknya, sehingga Allah tidak menyiksa orang tersebut dengan dosa yang telah dilakukan, tetapi dosa tersebut masih ada. Sedangkan Al-Afu artinya Allah Maha Pemberi Maaf. Dengan Al-Afu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan oleh hambanya, seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apa hikmah yang dapat kita teladani dari menerapkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. 2.
terdorong untuk selalu membaca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. 3. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu meminta maaf kepada Allah, memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.